kalau nggak salah di surat Al-Isra deh juga ada tentang ayat tentang sholat malam gitu. Jadi kalau bisa sih semoga ya, bismillah, semoga Allah bantu kita semua untuk semangat dalam sholat malam kita. Jadi nggak hanya sholat 5 waktu kita aja, tapi kita juga semangat untuk mengerjakan sunnah-sunnah yang lain seperti sholat duha, sholat tahajud gitu. Jadi semoga dengan kita semangat buat sholat malam, semakin dekat sama Allah, hati kita semakin tenang, dan kesulitan apapun yang kita rasakan di dunia tuh serasa mudah kita jalanin karena kita udah ada backingannya gitu, istilahnya ada Allah yang selalu bantu kita. Jadi kalau aku pribadi ngerasa kalau di waktu sepertiga malam kayak gini nih, ini buat self reminder aja ya, buat pengingat juga buat aku dan buat teman-teman mungkin yang beragama muslim. Kayak kalau misalnya kita tuh 24 jam ya sehari, kita udah dari pagi kerja, kita juga udah banyak kegiatan, terus kita juga mungkin sampai malam ada kegiatan. Masa sih di jam-jam 12 sampai jam 3 pagi di momen sepertiga malam kita nggak bisa ngeluangin waktu even 15 menit atau 10 menit untuk bangun sholat malam sambil kita mencurahkan segala permohonan ampunan kita kepada Rob kita gitu. Kadang secara nggak langsung kan kita dalam 24/7 kita, misalnya kita dari pagi sampai malam kerja, kan kita udah fokusnya sama dunia gitu ya, walaupun kita juga memang beribadah dalam 5 waktu ya. Tapi kayak kalau di sepertiga malam tuh aku ngerasa kayak momen yang bener-bener hikmat banget sih untuk bisa sharing sama Allah gitu. Ibaratnya kayak sharing aja, kayak kita cerita sama zat yang gak pernah ninggalin kita, yang gak pernah ngecewain kita, yang kalau kita cerita apapun, oversharing pun itu malah jadi suatu keberkahan buat kita gitu. Kalau kita oversharing sama teman kan kita kayak bakal diomongin, atau misalnya mereka bakal jadi ngejauhin kita, ya nggak sih, banyak kemungkinan buruk lah gitu. Tapi kalau misalnya kita oversharingnya sama Allah, itu pasti Allah bakal ngasih kemudahan dan jalan buat kita. Kak Nabila JKT, tidak, aku Nabila JNT kak. Aku Nabila JNT. Kalau deket orang Jepang ternyata gengsulnya nular ya kak? Enggak juga dong. Banyak kok member-member di AKB48 dan beberapa sister group di Jepang yang aku pernah ketemu, mereka juga banyak yang gak gengsul kok giginya. Ya maksudnya gengsul itu bukan berarti kayak idol doang atau orang Jepang, tapi emang kayak ya udah sesuatu yang mungkin dikasih sama Allah kali ya. Tapi di Jepang tuh lagi ngetren banget tanam gengsul sih. Tapi aku nggak tahu kayak gimana rasanya karena aku nggak nanem ya gengsulnya. Jadi itulah ya, maksudnya kayak banyak orang yang kadang giginya gingsul tapi ngerasa kayaknya harus tergantung ya, gingsul itu kan ada yang modelnya bentuknya masih oke, aman, malah bagus, atau yang mungkin malah mengganggu gitu dan sakit. Jadi sebenarnya sesuai kebutuhan aja. Tapi kalau aku pribadi nggak ada masalah, jadi aku emang nggak mau untuk dibehel gitu. Dan aku ngerasa mungkin ada beberapa orang kayak, ih tapi ya rapihan dibehel kak gitu. Tapi buat aku sih nggak ada masalah. Dan ada juga kok orang yang giginya udah rapi nih ya, tapi ternyata malah pengen nanam gingsul gitu. Jadi kayak ya balik lagi, tergantung kitanya mau bersyukur akan kekurangan kita menjadi suatu kelebihan atau tidak. Oh iya bener nih, ada yang ingetin juga, jangan lupa baca surat Al-Kahfi juga, karena di hari Jumat itu adalah waktu yang sangat amat baik banget ya kalau kita baca surat Al-Kahfi. Kalau udah gabung sama Yupi kocak mulu. Jadi kangen kayak Yupi deh. Ada pudingnya guys. Keselak. Amin.
Bil Oshi di JKT sekarang siapa? Aduh, nggak ngikutin lagi kak. Tapi dulu kan katanya Onil itu masih Nabila ya. Jadi mungkin sekarang aku kayak kalau misalnya ada waktu kesempatan nonton JKT lagi, ceritanya Onil adalah Oshiku ceritanya. First time liat JKT langsung terpana sama Kak Nabila, nggak terlalu ngikutin JKT tapi ngefans Kak Nabila. Masya Allah, alhamdulillah, makasih ya. Aku gingsul tapi nggak jadi idol. Ya kan nggak mesti jadi idol juga kalau gingsul kak, dan nggak semua idol tuh gingsul. Kak salam buat Nabila Holik. Oke. Kak mau foto bareng tapi kalau ketemu ya oke. Nah guys, aku lagi mau ngedit sesuatu dulu. Oke. Nabila kemana aja, gak kemana-mana. Aku selalu di hati kalian guys. Tidur Nabila, iya bentar lagi aku tidur kok. Udah sih kita nonton fokus aja, fokus baca komen. Ya so aku harus ngapain kalau nggak baca komen? Nanti kalian sedih kayak kok kenapa nggak baca kak komen aku bla bla bla. Oh ya, aku juga mau ngingetin kalau misalnya teman-teman lagi sholat, lagi berdoa, jangan lupa buat doain juga ya saudara-saudara kita yang di Palestina ya teman-teman. Aku lagi udahan ya. Kayak semangat kan juga pada nurun nih. Udah capek hayatinya jadinya. Kena bolongin aku gelas pakai gigi gisul? Enggak lah. Ngapain pakai gigi gisul, susah dong kak. Kalau lagi galau baca apa? Kalau aku sih kadang istighfar ya kak. Istighfar dulu, istighfar. Terus biasanya aku baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulan wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik-baiknya penolong ya kan. Terus baca apa ya, aku lupa doanya. Pokoknya itu sih paling aku baca istighfar dulu paling sama hasbunallah kalau aku lagi galau. Tapi biasanya lebih kayak selain baca doa dengan bahasa Arab gitu, kayak baca doa sendiri aja, kayak apapun yang pengen aku ucapin ya aku ucapin aja gitu. Nabila kenapa collab sukanya malam? Emang pas aja kebetulan pas malam kak.
Review Full House Concert. Review Full House Concert tadi udah. Tadi live-nya kenapa kak? Tadi live-nya mati guys, maafin aku. Bill, what do you think about rezeki? Maksudnya gimana tuh rezeki kak? Aku tuh suka banget deh lagunya. Masih inget gak lagu Mario? Masih inget dong. Aku suka banget tau guys lagunya JKT yang baru tuh judulnya Ada Aku. Enak banget lagunya. Tapi aku lupa liriknya gimana. Baru tiktokan ya kak? Maksudnya? Nabila usia aku dulu. Hai Nabila udah nonton The Ghost Story. Tahu gak sih, aku tuh lagi suka banget nonton. Bukan lagi suka banget ya, sebenarnya aku udah nonton drakor ini dari lama. Tapi tiba-tiba aku pengen rewatch lagi. Jadi aku nonton Boys Over Flower. Dan aku kayak kangen banget sama Gu Junpyo. Aduh, Lee Min Ho tuh emang eranya Gu Junpyo tuh kayak Otake ganteng banget ya. Terus aku juga nonton yang F4-nya Thailand. Bagus banget. Suka deh. Hijab prasmananya Zainab. Hijab pasmina, prasmanan lu kak. Minho lewat sama Jerian, bener lagi kak. Emang sih Jerian tuh kayak Tom Ingse tuh aslinya kayak kok sekarang makin muda ya gitu loh, paham gak sih? Jangan-jangan si Tom Ingse nunggu gua kali ya. Dia udah 40-an guys, tapi tetap ganteng bahkan aku ngeliat IG-nya. Lagu baru di Full House mantul semua, bener banget, aku setuju sama kakak. Lagu baru di Full House enak-enak banget, apalagi bikinan Kak Bernadia, Kak Lel Manino, Raja Hati kan. Terus juga ada dari Kak Isyana, dari Kak Gusti, almarhum Kak Gusti juga bagus banget. Tapi katanya dia ada main film lagi ya? Lee Min Ho, film apa tuh? Judulnya tadi aku lupa, sepupu aku tadi nonton filmnya. Terus aku jujur ya, aku tuh jarang banget ngikutin tentang idol Korea karena aku tuh bukan tipe kalian yang suka denger K-pop gitu. Maksudnya dulu aku suka zaman Super Junior sama Girls' Generation ya. Tapi kayak pas udah masuk JKT kan aku udah kayak nggak pernah ngikutin lagi kan. Dan udah pindah haluan tuh genre-nya tuh. Jadi nontonnya emang Sonic. Stylist terbaik bagiku Teater no Megami. Itu juga keren. Aku juga suka banget. Dan tau gak sih, aku tuh tapi suka banget nonton drakor. Jadi karena dari kecil tuh udah suka nonton, kayak dulu ada Full House ya. Siapa nonton drakor Full House? Aku nonton Full House itu pas aku SD kayaknya. Terus aku nonton Memory of Bali. Ada yang tau gak drakor Memory of Bali? Aku nonton juga. Movie, coba nonton movie Thailand, cakep-cakep makanya. Iya, aku juga nonton kok F4 Thailand. Dan aku tuh jadinya emang lumayan suka drakor. Jadi tipikalnya suka aktor Korea dari filmnya gitu loh. Dan yang lagi aku suka tuh Ji Chang-wook, Cha Eun-woo. Dia lagi wamil sekarang sama gitu, gue tahu banget ya. Sama Lee Min Ho sih aku suka gara-gara aku nonton dia jadi Gu Junpyo. Kayaknya gak ada yang gak suka sama Lee Min Ho gak sih? Full House mah the best, enak ya. Ya special enak banget lagunya, aku juga suka banget itu, parah. Apalagi Boys Over Flower tuh kayak OST lagunya tuh kayak aduh enak-enak semua guys. Ada nonton True Beauty nggak? True Beauty juga enak-enak lagunya. I'm missing you, asik. Tucker umurnya nonton Full House. Kata siapa? Mamahku aja tuh nonton Full House pas aku masih TK. Apa SD? SD deh kayaknya kelas 1 lah.
Ya spesial la 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 la. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang serius ya guys. Ya Korea-Korea nanti dulu. Pernah nggak di titik terendah dan nggak tahu mesti ngapain lagi? Pernah, dan aku sampai bingung mau ngapain lagi dan nggak tahu kayak harus apa gitu yang harus aku ubah gitu. Tapi balik lagi Kak, ketika ada di momen tersebut, aku nggak bingung, maksudnya nggak bingung lagi untuk aku harus ngapain ya. Ya pada saat itu jalan yang paling ampuh, ambil air wudhu, sholat di sepertiga malam, mohon ampun sama Allah, dan berdoa sama Allah, meminta pertolongan Allah. Karena cukuplah Allah sebaik-baiknya penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Jadi aku hanya meminta pertolongan Allah pada saat itu. Kalau misalnya di titik benar-benar terendah banget ya, dan biasanya minta doa sama orang tua. Kalau orang tua masih ada ya kita minta doa dan restu dan ridhonya gitu mah. Doain ya gitu. Insya Allah Kak, kalau kita memang lagi ada di titik terendah dan kita lagi hopeless banget, bingung, jangan sedih karena kita nggak pernah sendirian, karena selalu ada Allah yang membersamai kita. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi merasakan juga lagi di titik terendah, kalian bingung mau ngapain, kalian ngerasa kayak melakukan sesuatu tuh kayaknya selalu kurang di mata orang lain atau apapun itu, kayak please, aku yakin kalian udah do the best. Tinggal kita berserah pada Allah, karena Allah tuh lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada di momen itu, jangan fokus pada masalahnya, tapi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur langit gitu. Aduh guys, kaki gue kram. Full House sama BBF berasa saingan. Masa sih? Recommended drama Head Over Heels. Aduh, aku tuh kayak nggak ngikutin juga ya. Jadi aku tuh tipe orang yang kalau misalnya nonton drakor yang aku suka dulu aktornya. Jadi contohnya gini, aku suka Ji Chang Wook, aku akan nonton dulu beberapa filmnya dia gitu. Ntar kalau udah, misalnya aku suka Chan Woo juga nih, aku tonton filmnya juga gitu. Ntar kalau misalnya udah semua, baru aku coba film-film yang lain. Dan aku tuh kadang random banget anaknya, kadang suka film-film yang kayak tradisional gitu, yang kerajaan, apalagi kerajaan. Aku tuh nonton Empress Ki 50 episode itu kayak cuman nggak nyampe seminggu kok. Itu aku sampai begadang-begadang guys nonton Empress Ki. Itu bagus juga tuh, film Ji Chang Wook tuh keren banget lagi. Terus aku juga nonton Moonlight ya, kalau nggak salah Moonlight, The Red Sleeve juga bagus. Apa lagi ya? Kalian tahu nggak dulu ada drakor judulnya The Between Dog and Wolf, itu bagus banget deh, keren banget. Kalau nggak salah main di Jungki ya, kalau nggak salah. Aku lupa, udah lama banget soalnya tuh aku nonton waktu SD deh. Si SD banget tuh gue nonton. Nonton Bollywood nggak suka kan, nonton juga. Aku tuh tipe orang yang suka nonton sih. Jadi mau film itu film India, ada beberapa film India juga bagus banget di beberapa platform gitu. Terus film Korea, film Cina. My Girlfriend is Goo Min Ho, aku belum nonton tuh. Apa kabar Nabila? Baik, alhamdulillah. Cari dark rooms, I get overwhelmed. Wong Fei Hung doang yang gue tahu, itu mah film Cina dong Kak Wong Fei Hung. Kalian tau nggak? Kadang-kadang aku juga random loh, anaknya suka nonton yang di Indosiar kalau malam ada film Cina kan tuh. Aku nonton itu kadang. Gangnam Blues pemeran utamanya Lee Min Ho,
coba nonton deh, filmnya keren. Iya, aku juga lagi ada filmnya dia juga, udah lama, The Hairs ya. Ya nggak sih, itu juga katanya filmnya bagus. Gang 16, oke nanti aku tonton deh. Kamu kalau lagi kayak mikir gitu lucu. Soalnya aku biasanya nggak mikir kan. Jadi kalau mikir tuh kayaknya bukan Nabila gitu. Kemarin ada lagu First Rabbit guys di konser JKT48. Aku tau kan Nabila karena liat podcast di Spek apa tuh? Aku tidak takut pada luka dan sakit, apa yang terjadi. Ku takkan gentar pergi untuk mencari impian milikku. Ayo jadi kelinci yang pertama. Masih cocok gak guys? Maaf ya, agak jijik ya. Apa sih sini gak ada filter kelinci? Ada sih, tapi kok dia hilang ya? Waktu itu ada tuh, aku save. Oh ini dia. Tapi dia lagi marah. Kamu harus sabar ya, kamu gak boleh marah. Maaf ya. Maaf ya, aku random banget guys. Sepi amat nih gak sambil nyetel musik. Kalau mau rame mah bakar rumah orang bang. Bagus banget suaranya, kenapa gak masuk tingkat 48 aja? Aku dulu masuk JNT 48 gak kebetulan. Ya JNT 48. Kalau lagi bengong lucu banget Nabila. Bengong lagi dong kak. Enggak. Dia kalau lagi fokus gitu nanti kan nambah fokus gimana nih? Salam dari fans Baby Metal kak. Widih, waalaikumsalam. Kalau movie genrenya yang disuka apa sih Bill? Kalau movie genre, jujur aku sukanya tuh yang agak romance ya. Tapi nggak mau yang terlalu lebay juga, ngerti gak sih? Kayak emang ya itu sih kayak film, contohnya nih ya, aku tuh suka genre romance tapi yang kayak BOF, Boys Over Flower tuh kayak lucu tuh. Kayak film Meteor Garden, maksudnya mereka tuh romance tapi kan si ceweknya tuh emang kayak awalnya nggak suka sama tuh cowok, jadi kayak yang terus agak-agak tomboy ceweknya, bukan yang cewek-cewek yang lemar-lemar gitu. Aku tuh nggak begitu suka. Oh, tahu nggak sih film yang si Cha Eun-woo takut sama anjing? Di film apa ya? Pokoknya itu kan ceweknya juga yang cewek yang, ngerti gak sih? Kayak tipe karakternya itu cewek yang bukan yang kayak lembut-lembut yang kayak gitu loh, kayak aduh jatuh gitu, ngerti gak sih? Tapi dia strong girl gitu, tapi dia dicintai sama cowok yang segitunya banget gitu. Lucu. Lucu. Terus aku juga suka banget film action. Terus aku juga suka banyak banget. Gue bilang sukanya, soalnya tadi lu nanya kan kak. Udah sakit. Terus aku juga suka banget film yang teka-teki, yang bikin mikir. Kayak kita tuh berasa kayak jadi, wah kayaknya gue pintar deh abis ini gitu. Hai, aku pagi menjelang subuh. Aku makmum dari masa depanmu. Film sore juga bagus. Filmnya Ji Chang Wook yang kayak itu keren banget deh, beneran. $1 Lawyer, baru tahu tuh filmnya.
Pipit telur bubus. Pipit telur nggak tuh? Iya dulu zaman JKT tuh aku suka banget bilang pipit telur. Karena pipiku tuh kayak dulu cabi banget gitu kan. Ya sekarang juga lagi. Gue mas liatnya pengen adopsi. Kak mohon maaf kak, gue bukan kucing, gak diadopsi gue. Ada aja lu. Masa gue mau diadopsi guys? Gue kucing. Cosplay jadi Mia Clark dong kak. Cie, kangen Nabila di Sunshine Becomes You ya. Kan ketawa lagi, videonya lucu banget. Kapan Bil bisa handshake lagi? Ya ampun, bukan member kali kak. Tahun depan bukber lagi ya Bil, kangen gue. Oke. Buat teman-teman yang belum follow Nabila_Ina di Instagram, jangan lupa follow ya. Jadi teman-teman bisa tahu kalau misalnya Nabila bikin acara bukber, siapa tahu teman-teman bisa ikutan. Enggak, aku paling bentar lagi udahan kok live-nya. Kenapa gingsulnya itu loh? Sesuatu banget. Ya ampun, kenapa sih dengan gingsulku? Kayak banyak juga orang yang gingsul kak. Aku malah kadang agak ya gitulah. Cara pakai hijabnya itu loh pro banget. Pro banget tuh gimana kak? Harus join fanbase dulu ya kalau ketemu. Iya, soalnya kan kalau misalnya aku mau ketemu sama fan-fan tuh kan emang biasanya dibantuin urusin gitu sama fan-fans aku yang megang Nabila_Ina ya. Jadi Nabila_Ina kan fanbase yang udah lama banget loh. Jadi mereka udah biasa menjadi koordinator lah gitu, mengkoordinir acaranya. Jadi memang harus melalui fanbase gitu. Karena kan kalau misalnya aku bikin gathering sama friends atau misalnya bukber itu kan pasti kita ada pendaftarannya dulu gitu. Karena biasanya nggak banyak sih kak, kadang aku paling 30 orang, paling 20 orang gitu, tergantung tempatnya juga sih. Kalau bisa banyak ya bisa lebih banyak gitu. Indahnya senyum manismu. Kak belasakan Arab ya? Arab maklum kak. Lagi tahajud. Guys, kalian ada yang pernah nonton JKT48 Theater nggak? Setlist apa yang paling kalian suka? Pasan tuh ternyata di kanan, sekarang di kiri. Enggak kok, masih di kiri emang. Si bocil udah gede. Masa kecil mulu kak Nabila? Kenapa ya kalau jadi yang paling kecil? Udah selesai kan? Belum. Pakai? Siapa? Papa? Ada. Ada? Punya papa?